2 tahun berarti? 2 tahun. Saya masih ingat negosiasi saya itu di tahun 2018. Kalau kalau 2 tahun berarti ketemu 2020 ya. Iya. Nah, saya negosiasi gitu kan, disetujui 2 tahun. Saya selesaikan selama 2 tahun itu. Nah, ini mungkin karena istilahnya apa ya, Allah meliriklah gitu ya atas usaha ya. Betul. Nggak sampai 2 tahun selesai. Masya Allah. Itu untuk hutang kartu kredit. Nah, bagaimana dengan hutang BPKB? Kalau hutang BPKB, saya tidak melakukan itu. Melakukan itu hanya untuk apa namanya, hilang denda, hilang bunga, sisa pokoknya kemudian saya bayar. Nah, dan itu saya bayar tanpa cicil. Saya memang berusaha gitu kan ya. Negosiasi saya gini, saya pasti bayar gitu. Kapanpun ditagih datang saya ada. Kalau mau ambil sepeda ya silahkan. Ya mereka mikir Pak, sepeda nilainya sudah rendah, hutang saya masih besar. Akhirnya sama pegawainya, udah mas samain pakai aja untuk cari pekerja, maksudnya cari orderan gitu, untuk kerja, gak diambil sepedanya. Tapi kan saya nggak lengah-lengah di situ. Saya bekerja, hasilnya saya kumpulkan, terus kemudian sudah cukup saya tutup. Saya nggak menjual aset itu karena tidak punya aset mas, satu itu. Ya. Yang dipunya aset itu satu-satunya aset yang dibilang aset itu ya adalah kendaraan sepeda yang BPKB-nya masih dalam tanggungan. Kedua, warisan istri yaitu berupa tanah yang pembagiannya juga belum jelas. Ya. Itu betul-betul itu merupakan harta yang dimiliki. Lainnya nggak ada. Jadi nggak punya aset sama Jadi sekali pada saat itu. yang bismillah lunas sih. Iya, Pak. Iya, gitu. Bahkan saking sayangnya istri ke saya lah ya, sempat beliau itu berpikir gini, udah mas, kalau sudah nanti ada pembagian sertifikatnya samain pakai gitu untuk melunasi. Tapi ya kalau bisa jangan dijual karena ini warisan. Tapi kalau memang terpaksa harus dijual mau apa gitu. Yang penting persoalan selesai dan kita memulai hidup dari nol lagi dengan cara yang benar dan tepat. Bukan cuma benar mas, kita Benar. sering tepat. Sering kali kita berbuat benar tapi nggak tepat, akhirnya tidak ada nilai apa-apa. Betul, betul. Itu yang diamanahkan istri ke saya. Ya, tetap urus itu tetap urus dengan niat awal itu adalah ketika ada sertifikat ya dijadikan uang gitu ya. Iya. Mungkin dengan cara menghutang kepada orang teman-teman kita karena circle kan sudah bagus tuh mas. Iya. Saat itu circle udah bagus, maksudnya saya ada beberapa teman yang secara ekonomi sudah mapan gitu, tapi kalau hanya pinjem tok tanpa ada jaminan gitu ya dia mikir karena nilainya nggak kecil gitu. Iya. Nah ada eh, tujuan mungkin ya, keinginan-keinginan itu ada. Tapi ternyata ketika sertifikat sudah selesai diurus, urusan sih sudah selesai semua, Mas. Dan itu nilainya kan miliaran. Kalau saya bilang itu di luar apa yang saya impikan, melampaui apa yang saya bayangkan ya. Bayangkan saja gini. 2017 saya bangkrut, terpuruk, dikejar-kejar orang, disomasi, bahkan dipidanakan gitu ya. Di luar yang resmi seperti itu kan resmi tuh ya ada dasar hukumnya. Di luar yang itu yo intimidasi segala macam itu terjadi pada pada saya ya. Saya tidak menyalahkan mereka enggak karena mereka menuntut haknya gitu ya, menuntut haknya. Kadang harus berbuat lebih kasar gitu ya, tujuannya kan mereka kan mau ngambil haknya. Saya nggak menyalahkan mereka sama sekali enggak. Nah, apa namanya, di tahun 2018 itu kan saya dapat pencerahan tadi. Saya mulai memetakan kehidupan saya harus bagaimana. 2019 saya betul-betul kuat untuk menjalankan usaha itu lebih stabil daripada di tahun 18 ke 19 gitu. Nah 2019 saya sudah stabil. Saya bikin CV, yang CV itu saya namakan CV Tilando Banjaran Sentosa gitu. Nah, saya notariskan, terus
Nah, CP itulah yang kemudian saya pakai untuk kendaraan saya melakukan kegiatan bisnis. Nah, bisnis pertama itu di CP ini ya, itu adalah makanan ringan, snack, yang posisinya ada di Lawang. Terus kemudian ada lagi di Singosari. Yang kedua itu adalah percetakan kemasan. Nah, percetakan kemasan itu ada 2 unit, plastik sama kardus. Nah, di lain itu KLBI ya, kan kalau bahasa ininya kan KLBI ya. Namanya jenis usaha yang dijalankan lah kalau bahasa kitanya. Nah, selain itu saya juga apa namanya ngurus perizinan usahanya itu SIUP, perizinan apa namanya perdagangan. Nah, surat izin perdagangan itu untuk umum. Itu untuk mewadahi saya bisa jual apa aja, gampangannya gitulah. Itu untuk mewadahi itu. Wadah industrinya adalah di snack, di kardus, di plastik. Ya, itu wadah industrinya. Tapi wadah perdagangannya itu untuk perdagangan umum, baik ecer ataupun grosir. Nah, selain itu saya juga memakai sebuah kendaraan itu untuk pembinaan. Nah, pembinaan yang akhirnya melahirkan pendampingan usaha. Terus kalau sekarang pelatihan itu saya ada badminton, Surya Jaya Tilando uh, itu apa namanya punya saya juga gitu. Jadi ada 6 apa namanya macam ya, snack, makanan minuman, terus plastik, terus kardus, perdagangan umum, pelatihan, satunya itu di mesin, jual beli mesin. Gitu. Nah, KLB itu yang kemudian saya mulai kembangkan satu persatu. Tapi core-nya saya ada di packaging, jadi saya lebih kenal dengan Tilando kan gitu kan. Gitu. Saya ada kegiatan sampai kegiatan ekspor juga gitu. Nah, itu pakai bendera, maksudnya kendaraan tadi, KLB tadi. Gitu. Nah, 2019 saya sudah mulai nata secara legal usaha ya. Nomor induk berusaha diurus, terus NPWP diurus, terus badan usahanya berupa CP saya urus gitu. Nah, terus kemudian saya lengkapi dengan kalau di produk makanan itu PIRT, halal itu diurus gitu. Jadi izin usahanya, izin produknya itu diurus. Nah, itu untuk merapihkan, tapi tidak semua langsung gitu, enggak ya. Maksudnya bertahap gitu. Bertahap. Nah, saya kan berangkatnya dari UMKM dan saya melakukan istilahnya apa sih? Saya bisa berjalan sejauh ini itu saya istilah apa ya? Saya ada dalam catatan lah. Maksudnya gimana sih? Eh, kalau kalau itu ibaratnya saya bukukan, itu saya bukukan gitu ya. Oh iya. Gitu. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan kepada teman-teman UMKM lain. Bisa loh seperti saya yang sekarang. Dengan caranya begini, 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 begini. Nah, itu terekam semua. Nah, untuk secara legal saya bisa nyampaikan, BNSP saya lengkapi. Apa namanya menjadi pendamping sertifikasi pendamping UMKM, sertifikasi pemilihan produk, manajemen pemasaran, terus kalau yang di luar BNSP-nya itu dituntun oleh guru saya Ustadz Arif itu ikut coach Fahmi, grounded business, ikut coach Armalam, work management, terus ikut apa namanya Bapak Ari Ginanjar itu ASQ, terus ikut dengan Pak Happy Trenggono di IBF gitu. Itu guru saya Ustadz Arif yang ngarahkan. Di situ saya banyak belajar dan ternyata saya sampai berulang-ulang menyampaikan kepada diri saya, kepada teman-teman, keberhasilan itu dengan ilmu. Mau berhasil di dunia atau mau berhasil di akhirat itu dengan ilmu. Bahkan sampai kepada persoalan hutang piutang itu dengan ilmu.
Teman-teman yang masih berpikir untuk merintis, memenuhi kebutuhan pokok, hutang itu adalah musuh. Kita masih berkecimpung dengan kebutuhan pokok ya, makan, anak sekolah, perobatan, bayar listrik, gaji karyawan, mungkin yang itu masih kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Hutang itu musuh, maka jauhi. Apalagi hutang yang ada unsur ribanya, jauhi. Itu musuh kita, itu yang akan menghancurkan kita. Bahkan kita tidak bisa terhindar dari hutang. Contohnya gini, saya punya percetakan nih, butuh plastik. Mau beli ke supplier, ke pabrik gitu kan. Sama mereka itu nggak mau dibayar. Mas, tagihannya 1 bulan ke depan. Hutang nggak? Nah, gitu ya. Hutang. Nah, Tapi dalam artian bukan hutang riba. gitu. Ya, itulah yang namanya hutang adalah teman gitu. Ya, seperti sederhana aja. Tadi ada tinta 2 drum di sini. Itu dibayar cash nggak mau. Bulan depan Pak, gitu. Jadi ya saya punya hutang gitu. Jadi bukan hutang, memang bukan hutang yang dikendaki, tapi memang hutang yang dibutuhkan. Ya. Operasional. Ya. Dan bayangkan Mas, kita dapat bahan ya tanpa kita harus mengeluarkan uang. Bahan itu kita olah, kita jual. Nah, labanya untuk siapa? Untuk saya, untuk bayar karyawan gitu kan ya. Artinya saya memperkaya diri dari hartanya orang gitu loh ya. Nah, di titik itu hutang adalah teman. Maka apa namanya perkara hutang saja itu ada ilmunya. Kembali lagi ya. Belum lagi perkara-perkara yang lain. Gitu di situ tergambarkan. Saya masih ingat 2019 mulai agak bangkit, saya sudah mulai bisa nyicil hutang sana sini gitu ya, hutang sana sini. 2021 hutang 2 miliar selesai. Tinggal menyelesaikan hutang-hutang yang terlupakan, yang tidak ada catatan, yang dulu nggak terlalu direken, tapi karena hutang kan harus dibayar ya. Tinggal memikirkan yang itu aja. Kalau yang membahayakan betul-betul ya itu sudah habis gitu ya. Yang perlu diingat satu adalah berusaha itu kewajiban kita, sedangkan keberhasilan itu haknya Allah. Nah, ketika kita sadar bahwa bekerja, berusaha itu adalah bagian daripada ibadah, maka kita fokus untuk melakukan yang terbaik dalam bekerja, berusaha. Mungkin di situ ada berdagang, berwira swasta, ataupun mengabdi kepada perusahaan atau instansi tertentu. Karena itu kewajiban. Yang namanya wajib ketika tidak dijalankan, jelas ada konsekuensinya, baik dari dosa ataupun dari punishment dari perusahaan itu. Nah, kita konsentrasi di situ untuk memperbaiki ikhtiar kita. Jangan terlalu membayangkan, mengharapkan sepenuhnya hasil, karena hasil itu adalah hak prerogatifnya di ruangan lain, sisi yang lain. Nah, itu prerogatifnya Allah. Ya, itu kita terlepas diri dulu dari situ. Satu itu. Nah, terus kedua, bahwa perjalanan untuk berhasil, mencapai kesuksesan, mencapai goal, perjalanan untuk sampai kepada goal, keberhasilan, kesuksesan, itu ada waktunya. Ada waktunya. Dan kita perlu sabar di situ dalam menjalaninya. Nah, terus berikutnya adalah sadar tentang posisi kita lagi ditempatkan di mana oleh Allah. Kalau saya sampaikan dalam bahasa kitab, ya itu ada 3 fase, 3 makom. Satu adalah makom baliyah, kedua makom asbab, ketiga makom tajrid. Nah, apa itu makom itu? Kelas lah, level lah kalau ini bahasanya. Level baliyah, baliyah itu adalah level yang kita masih dalam ujian. Seperti contoh saya sebelum tahun 2017 ke bawah. Ujian betul-betul. Kita dihina, kita diremehkan, kita ditekan, ya, wah itu ujian. Bahkan pekerjaan kita itu tidak menghasilkan apapun. Bahkan pekerjaan kita itu hanya menambah beban kita. Bayangkan ya di level ini. Kita kerja keras,
pas waktunya bayaran bosnya lari. Kita kerja keras gitu ya. Iya. Pas waktunya mau setor barang ke orang yang pesan, barangnya rusak semua. Nah, kerja keras loh. Kita sudah melakukan yang benar loh. Tapi hasilnya apa? Kerugian. Nah, level ini itu jalan keluarnya berbeda dengan level nanti asbab. Ketika teman-teman, saudara-saudara yang lain itu ada di level ini dan kita menyadari ini, yang perlu dilakukan itu apa? Hanya berserah diri, bertobat, konsentrasi kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Iya. Gitu. Kalau kita ada kekeliruan dalam tiap langkah kita, terus bertobat, gitu, meminta ampun, meminta Rahman dan Rohimnya, kita dilirik oleh Allah, gitu, sampai kita dinaikkan ke level yang lebih tinggi, level asbab. Iya. Di level asbab ini lebih naik. Kalau yang level baliyah tadi kerja keras, dapatnya rugi. Kalau level asbab tidak, kita punya hajat, punya keinginan, gitu. Nah, kita harus peras keringat, banting tulang, buang waktu, buang tenaga, buang biaya, baru dapat hasil. Itu contoh nih, wah bulan depan saya mau masukkan anak semua itu sekolah, naik ke tingkat jenjang yang berikutnya, kan butuh biaya tuh. Saat ini nggak punya uang, sedangkan itu harus bulan depan terbayar. Kita kerja keras, umpama dagang yang biasanya 6 jam pulang, jadi 10 jam, 12 jam. Atau kalau kerja biasanya 8 jam, kita jadi 12 jam tambah lembur gitu. Tapi nanti pas waktunya bayar, itu uangnya ada, terbayarkan apa jerih payah kita. Itu kita bisa, itu level asbab. Kita pengen, atau lebih daripada itu, kita pengen rumah, kita kerja keras dulu. Dagangnya dikebut, kualitasnya diperbaiki, nanti uang dapat, terus kemudian kita bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan, bisa beli apa. Itu di level asbab. Nah, tapi ada level yang lebih tinggi lagi. Yang kita cuma duduk diam gitu, hanya scrolling WA, upload status, nggak melakukan apa-apa loh. Ini kayaknya impian semua orang di sini. Ya, orderan masuk. Ketika orderan masuk, bukan kita juga yang ngerjakan. Kita sudah punya karyawan, kita bisa lempar kemana, kita. Yang mampir ke kita apa? Cuman labanya aja. Hasil dari apa? Cuman upload status, gitu kan. Tiba-tiba orang datang, bawa project. Ketika tanya, loh tahu dari mana? Oh, dari teman si A, si B gitu. Mereka yang masarkan. Padahal kita nggak marketingnya sama sekali gitu. Ini di level tajrid. Nah, di level ini, di level 3 ini kita pertama kita harus tahu dulu kita ada di level mana. Maka konsentrasinya beda. Konsentrasi yang di level baliyah tadi yang penuh ujian, ya kuncinya hanya sabar dan tobat. Dikuatkan dengan sholat. Kalau kita seorang muslim ya dikuatkan dengan sholat. Gitu. Kuncinya di situ. Bereskan dulu urusanmu dengan Allah. Maka nanti Allah yang akan membereskan urusan kita, dunia kita, gitu kan. Di level ini. Jadi konsentrasinya hanya ke Allah. Kita kerja keras sudah bukan lagi orientasinya harus dapat bayaran, harus dapat laba. Enggak. Konsentrasinya adalah ya Allah mudah-mudahan dengan dengan kerja keras ini engkau ampuni saya. Orientasinya ke sana. Jadi hatinya diarahkan ke sana. Akan berbeda hasilnya ketika di level ini. Kita kerja keras, bayangannya itu adalah bayaran tinggi, laba tinggi, nggak dapat apa-apa, Mas. Yang dapat hanya rugi lagi. Gitu. Nah, beda dengan ketika kita sudah dinaikkan levelnya ke level asbab. Kerja keras kita itu sudah ada jaminannya. Nah, dalam Al-Quran kan jelas kan, Allah itu nggak akan membayar apa yang kamu kerjakan, tidak kurang, bahkan disempurnakan gitu ya. Tapi kan kuncinya adalah ikhtiar kita, gitu loh. Kalau ikhtiarnya kita hilangkan,
yang kalimat berikutnya janji Allah nggak turun. Nah, ini di level asbab. Tapi kalau di level tajrid itu berbeda. Jaminan Allah itu luar biasa, bahkan kita tanpa berbuat banyak hasilnya sudah. Nah, di level ini konsentrasinya, oh tadi di level asbab ya, di level asbab itu konsentrasinya adalah kita memaksimalkan potensi-potensi kita. Nah, seperti kita harus punya entrepreneur, menghitung, kan ada tiga ya skill yang harus kita diasah. Ada entrepreneurship, ada leadership, dan ada spiritual. Nah, entrepreneur itu ya kita hubungannya dengan angka. Oh, kalau ada orderan gini akan diselesaikan berapa orang dalam jangka waktu berapa dan dengan nilai uang berapa. Ini harus diasah, belajar ilmunya, terus kemampuannya harus kita tingkatkan. Leader itu kan berhubungannya dengan manusia. Kalau yang tadi dengan benda, yang itu ada angka. Ya, kalau ini dengan manusia, kalau leadership. Bagaimana kita berkomunikasi dengan karyawan, dengan pelanggan, dengan supplier gitu. Itu leadership. Nah, spiritual adalah komunikasi kita dengan Allah. Ya, akan berbeda kualitasnya orang yang sholat asal dengan sholat yang khusyuk gitu. Pertolongan Allah akan berbeda. Itu pun butuh dipelajari dan diasah gitu. Gitu. Konsentrasinya adalah di situ. Sedangkan di di level tajrid konsentrasinya sudah beda. Itu kalau saya lupa bahasanya dari siapa ya, dari Sayyidina Ali atau dari siapa saya lupa. Tempatkan dunia itu tempatkan di orang soleh, digenggam di tangan, tapi akhirat yang di hati gitu. Jadi kita itu ada perintah untuk dunia itu kita raih. Nah, tapi genggam di tangan untuk kemaslahatan, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai khalifah gitu ya. Khalifah itu kan macam-macam, kalau ini kan kita mau partnya di mana gitu. Kalau seorang pebisnis, khalifah kita yang menguasai karyawan, menguasai bisnis itu sendiri, pasar dan lain-lain. Nah, ketika itu kita bisa raih gitu, kita keluarkan untuk kemaslahatan. Kenapa itu menjadi sebuah tuntutan bagi agama, terutamanya ya. Bayangkan kalau harta, kekayaan, aset dipegang oleh orang-orang yang tidak betul, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak betul. Nah, gitu. Kalau larinya kepada orang-orang soleh, ya akan konfliknya dia akan gitu. Bagaimana dengan apa nasihat yang bisa disampaikan? Pertama adalah satu ya, riba itu seringkali yang saya jumpai itu adalah efek dari apa? Dari amanah yang tidak memegang amanah. Saya jarang sekali menemui orang bangkrut itu datang langsung daripada riba. Jarang sekali, mungkin ada, tapi jarang sekali. Tapi yang sering kali terjadi itu adalah, ini karena saya di dunia UMKM ya, yang sering kali terjadi adalah mereka bekerja, ngejar untung besar, nah akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan gitu, tuntutan kebutuhan meningkat, untuk menutupi tanggung jawab, larilah ke riba. Titik pertamanya di sini. Penghancurnya adalah di sini. Ya, titik utama kesalahannya adalah mereka tidak amanah, kualitasnya asal-asalan gitu. Kesalahan dari pribadinya dulu. Nah, tapi apa yang membuat kehancurannya besar? Dia kemudian menutupi kesalahan-kesalahannya berupa nilai uang dengan riba. Itu yang kemudian menggulung menjadi persoalan yang sangat besar. Bahkan
ayat-ayat riba itu lebih banyak daripada apa namanya muamalah yang lain, Iya. ancaman-ancaman Allah. Gitu. Debunya riba saja bisa menghancurkan rumah tangga, Iya. anak bandel, pasangan ya apa namanya tidak sejalan, membawa pertengkaran dan lain. Itu baru debunya riba. Iya. Apalagi yang betul-betul nyata efeknya ya. Iya. Gitu. Itu satu dulu. Yang perlu diperhatikan satu adalah persoalanmu awalnya dari sini tadi itu dibereskan. Kalau dulu kita ngambil keuntungan terlalu besar asal-asalan gitu, ini diperbaiki dulu. Nah, disadari dulu, diperbaiki, ditobati gitu. Terus kemudian bagaimana dengan ribanya? Ya, ada beberapa metode memang. Kalau yang saya dapati itu kan ada metode tercepat, amputasi. Metode menengah itu rawat jalan. Metode ketiga itu apa ya? Saya lupa. Satu amputasi itu adalah hutang berapa kita nego, sebisa-bisanya nego, semampu-mampunya nego. Seperti kalau yang saya lakukan itu kan hilang hilang bunga, hilang denda, tinggal pokok tuh. Nah, untuk diamputasi kita jual aset. Aset terjual, ini tutup. Selesai langsung. Gitu. Selesai dengan cepat. Tapi ada metode menengah. Saya nggak punya aset gitu ya umpama. Atau aset saya ya untuk kerja. Kalau terjual nanti gimana gitu. Nah, itu berarti ya sudah. Usahanya digedekin, terus apa namanya pendapatannya dibesarkan gitu. Nah, hasilnya itu betul-betul kita puasa lah. Puasa, tidak menikmati hasil sampai itu lunas semua, tertutupi semua. Itu tuh kan butuh waktu karena berjalan. Nah, di metode ini adalah ya di metode cepat ataupun menengah ataupun lambat ya tetap harus ada niat untuk tidak melakukan riba lagi. Niat itu harus tetap ada dulu. Baru melakukan metode amputasi ataupun yang menengah tadi. Tetap jalan, tetap diangsur dengan jalan apa? Dengan jalan tadi apa namanya? Kita membesarkan usaha. Nah, kalau yang lambat gimana? Ya, yang lambat sudah jangan berhenti lagi, tidak membuka riba lagi, kita angsur sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang sudah ada. Berarti itu menyelesaikan tenor ya Pak? Menyelesaikan tenor. Udah setelah itu selesai.